Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan sekarang puasa sudah menginjak hari ke-7 atau sekitar 1 minggu. Pertanyaannya, apakah berat badan Anda selama 1 minggu ini sudah turun atau justru semakin bertambah? Apakah perut Anda yang buncit semakin susut atau justru semakin buncit? Kalau berat badan Anda misalnya semakin bertambah dan perut buncitnya justru semakin membesar, mungkin Anda melakukan 3 kesalahan berikut ini. Simak videonya sampai selesai. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Hai, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com. Banyak orang yang menjalankan puasa, terutama seminggu seperti sekarang, itu berat badannya bukannya turun, tetapi justru semakin bertambah. Ada juga yang perut buncitnya bukannya semakin kempes, tapi justru semakin membuncit lagi. Nah, mungkin ada beberapa kesalahan yang Anda lakukan selama 1 minggu ini. Dan saya akan mencoba memberitahu setidaknya 3 kesalahan, dan mudah-mudahan 3 kesalahan ini bisa dibenahi sehingga berapa puluh hari ke depan, karena masih ada waktu yang lumayan panjang, Anda bisa mengevaluasi dan hasilnya nanti bagus. Apa saja 3 kesalahannya? Kesalahan pertama yang umum dilakukan adalah kurang minum air mineral. Banyak orang yang menyepelekan minum air mineral ya, minum air putih itu sering diabaikan. Padahal anjurannya setidaknya kita dalam waktu 1 hari itu mengkonsumsi 2,5 liter. Ya, 2,5 liter. Itu bisa Anda bagi mulai dari bukanya, kemudian malamnya, dan bahkan pada saat sahur. Nah, banyak orang mengabaikan ini. Padahal gini, kalau kita kurang minum air mineral, itu nggak cuma kita haus, nggak cuma tenggorokan kita jadi kering, tapi yang paling penting kaitannya dengan diet adalah kekurangan minum air mineral akan membuat metabolisme kita menurun. Ya, metabolismenya menurun berarti tubuh mencoba mengefektifkan semua hal, efektifkan penggunaan air, efektifkan pembakaran kalori dan lain sebagainya. Nah, konsekuensinya kalau metabolisme kita menurun, maka pembakaran kalori juga otomatis akan menurun. Nah, kalau pembakaran kalorinya menurun, maka konsekuensinya adalah lemak badan kita juga tidak akan optimal dibakarnya. Nah, kalau lemak badannya nggak terbakar secara optimal, ya jangankan bisa turun berat badannya gitu ya. Mungkin Anda akan tetap stuck, atau justru mungkin berat badannya justru semakin bertambah. Karena apa? Karena menu yang Anda makan itu tidak terbakar secara efektif karena memang metabolismenya menurun, sehingga tubuh tidak membakar secara optimal, entah itu lemak badan ataupun apa yang Anda makan. Nah, kalau lemak badan nggak terbakar mungkin sih cuma stuck ya. Tapi kalau apa yang Anda makan pada saat sahur terutama itu tidak terbakar secara maksimal, ya tentu oleh tubuh akan disimpan. Disimpannya dalam bentuk apa? Disimpannya dalam bentuk glukosa untuk otot ataupun di liver yang jumlahnya hanya sedikit. Di liver itu hanya sekitar 100 gram saja, karena liver nggak bisa menyimpan cadangan gula lebih dari 100 gram. Kemudian di otot, tergantung, kalau ototnya besar ya bisa sampai 500 gram penyimpanan cadangan gulanya. Tapi kalau ototnya cuma kecil-kecil kayak begini, ya paling 200-300 gram doang gitu. Sisanya kemana? Sisanya akan diubah atau dikonversi menjadi lemak badan dan disimpan di sel-sel penyimpanan lemak atau adipose tissue. Lokasinya di mana? Lokasinya yang paling banyak ya kalau laki-laki di perut, kalau perempuan ya di bokong. Jadi wajar kalau metabolisme menurun karena kekurangan minum air mineral, maka kalori dari makanan yang Anda makan akan di-save, akan disimpan dalam bentuk lemak. Yang itu justru membuat berat badannya nambah, perutnya makin buncit gitu ya. Itu kesalahan pertama. Sekarang kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua itu biasanya adalah mager alias males gerak atau kurang gerak. Banyak banget saya ngeliat teman-teman di bulan Ramadan itu aktivitas fisiknya jadi turun secara drastis. Meskipun ya tidur katanya ibadah gitu. Terus itu bukan legitimasi bahwa kita harus tidur-tiduran melulu gitu.
kita harus tetap gerak, apalagi dalam kondisi pandemik corona seperti sekarang ya, di mana kita dianjurkan untuk bekerja di rumah. Jadi aktivitas fisik semakin turun. Karena itu saran saya, perbanyak aktivitas fisik. Ya, kalau misalnya nggak bisa ke gym lagi atau nggak punya alat-alat gym, Anda bisa kok pagi-pagi setelah sholat subuh jalan kaki misalnya. Jalan kaki ngitarin kompleks perumahan, atau sepedahan ringan, atau melakukan workout yang ringan seperti di belakang saya ada istri. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, kalau Anda aktif bergerak, maka metabolisme akan semakin lancar. Kebutuhan tubuh akan kalori juga akan semakin besar, sehingga kalori dari apa yang Anda makan tentu akan dibakar. Dan kalau kalori dari makanan itu habis, tentu tubuh akan mengambil kalori dari lemak badan kita. Semakin banyak kalori dari lemak badan yang diambil, maka berat badannya tentu akan semakin turun, maka perut buncitnya akan semakin kempes. Tetapi kalau sebaliknya, Anda habis makan, sahur, terus tidak beraktivitas, tapi justru tidur misalnya gitu ya, udah metabolisme semakin turun, pembakaran juga akan semakin turun, karena tidak terpakai untuk aktivitas fisik. Karena itu, apa yang Anda makan juga akan disimpan. Disimpan dalam bentuk apa? Kayak tadi, disimpan dalam bentuk glukosa untuk liver yang cuma 100 gram, dan untuk otot maksimal sekitar 500 gram. Sisanya ya dijadiin lemak, bertambah berat badannya lagi gitu. Itu seringkali kesalahan kedua yang dilakukan orang-orang, menurunkan aktivitas. Karena itu perbanyak gerak, banyak olahraga yang bisa Anda lakukan di rumah, nggak harus nge-gym. Bahkan olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah juga banyak ya, gerakan ringan seperti ngeplank misalnya, terus semacam tinju-tinju ringan gitu juga bisa, atau lari-lari di tempat jogging, keliling komplek dan lain sebagainya bisa Anda lakukan aktivitas-aktivitas fisik. Kalau perlu bantu ngepel istrinya, kalau yang perempuan yang ngepel-ngepel bersama dengan suaminya boleh. Yang penting aktivitas fisik itu akan membantu meningkatkan metabolisme sekaligus pembakaran kalori agar lemak badannya semakin banyak terkikis. Nah, sekarang kesalahan yang ketiga yang mungkin perlu Anda evaluasi, yaitu salah makan. Ya, salah makan terutama pada saat buka puasa dan pada saat sahur. Ini teman-teman, pada saat buka puasa, kita seringkali melihat orang-orang itu begitu terdengar suara adzan maghrib, yang pertama diminum adalah es campur. Ya, es campur yang di dalamnya udah dikasih susu, udah dikasih sirup manis, ditambah lagi dengan gula pasir, ditambah dengan buah-buahan yang rasanya manis. Jadi itu tinggi banget glukosanya, itu tinggi banget gulanya. Kalau tinggi gula berarti otomatis dia ketika nggak bisa dibakar, ya akan dikonversi jadi lemak lagi. Begitu juga dengan makanannya. Setelah makan yang pembuka, yang manis-manis tadi, biasanya Anda akan makan gorengan, terus kemudian makan roti, makan mie, makan nasi, banyak banget. Komposisi yang dimakan itu full semuanya karbohidrat gitu ya. Nah, karbohidrat itu sebenarnya bukan musuh, sebenarnya bukan racun, nggak ada masalah dengan karbohidrat. Tapi untuk orang yang tubuhnya masih normal, orang yang metabolismenya masih lancar, yang pembakaran kalorinya masih bagus. Tetapi kalau Anda berat badannya berlebih, Anda obesitas, itu artinya Anda punya masalah dengan metabolisme. Tidak fair kalau kemudian mau dibanding-bandingkan dengan orang yang metabolismenya masih bagus. Ya. Kalau Anda obesitas, itu artinya tubuh mengalami yang namanya insulin resisten. Insulin resisten itu artinya kelebihan gula dari darah yang dibawa oleh insulin yang dikirim ke sel-sel tubuh kita untuk dibakar, itu nggak terjadi karena sel itu menolak keberadaan insulin. Nah, kalau insulin itu nggak bisa masuk ke dalam sel, maka otomatis kelebihan gula dari dalam darah itu tidak bisa masuk sel dan tidak bisa dibakar. Nah, kalau insulin resistennya tinggi, sementara Anda tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula, yang tinggi karbohidrat, maka kelebihan gula ini tidak bisa dibakar oleh sel. Maka otomatis, ya daripada membuat Anda diabetes, ya kelebihan gula itu akan diubah lagi jadi lemak dan disimpan di tubuh Anda, di perut Anda, dan lain sebagainya. Nah, karena itu, evaluasi apa yang Anda makan pada saat buka puasa,
pada saat sahur ya. Tentang apa yang dimakan pada saat puasa sudah pernah saya bahas, videonya ada di atas, nanti saya sematkan. Demikian juga dengan apa yang Anda makan pada saat sahur juga sudah pernah saya bahas. Videonya akan saya taruh di link di atas. Jadi evaluasi apa yang Anda makan. Secara garis besar saja kalau saya biasanya begitu terdengar suara adzan maghrib, saya akan minum air mineral, kalau bisa yang hangat. Setelah itu kalau mau makan kurma boleh ya, kurma azwa, kurma mezol, atau kurma rutop itu diperbolehkan, asal bukan kurma-kurma curah yang ditengarai, itu sudah dicampur dengan gula. Dan jumlahnya nggak usah terlalu banyak, 1, 3, atau maksimal 5 potong. Setelah itu langsung sholat maghrib, dan setelah sholat maghrib baru boleh Anda makan makanan ringan seperti alpukat, seperti cincau, dan lain sebagainya. Nah, kalau kepingin makan cincau yang rasanya manis, alpukat rasanya manis, gula pasirnya bisa Anda ganti dengan stevia misalnya, atau sukralos. Nah, mereka itu gula yang rasanya manis tapi tidak meningkatkan kalori, tapi tidak meningkatkan gula di dalam darah, sehingga relatif aman untuk dikonsumsi bahkan kalau Anda misalnya punya diabetes sekalipun. Oke teman-teman, itulah 3 hal yang mungkin bisa Anda evaluasi kalau puasa sampai 1 minggu, sekitar 7 hari ini berat badan Anda nggak turun, perut Anda yang buncit nggak kempes-kempes. Mungkin ada 1 atau semua dari ketiga tadi, yaitu pertama, kurang minum air mineral, segera dibenahi, cukup minum air mineral, terutama pada saat sahur. Kemudian evaluasi juga geraknya, jangan males, banyaklah beraktivitas dengan olahraga ringan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, tentu evaluasi apa yang Anda makan pada saat buka dan pada saat sahur. Semuanya sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Mahrendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.